Halo sahabat ceria semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak Rai di program acara Dunia Ceria. Sahabat ceria, Kak Rai mau bertanya nih, hari ini siapa yang sudah membaca buku? Ternyata belum ya? Oke deh kalau gitu, nanti kita membaca bersama ya. Selain membaca, Kak Rai juga akan mengajak sahabat ceria untuk bernyanyi. Sudah tidak sabar ya sahabat ceria? Oke deh kalau gitu, mari kita mulai baca ceritanya. Judul buku yang akan kita baca hari ini berjudul Air Mata Seekor Sapi. Buku ini adalah seri Dharma Master Cheng Yen, serta diterjemahkan oleh Diana Shu dan Susikre Subiono. Buku ini diterbitkan oleh PT Cingseh Mustika Abadi Indonesia. Sahabat ceria, lihat deh, sepertinya sapi ini sedang bersedih. Kira-kira kenapa ya dia? Sahabat ceria, penasaran tidak? Segera saja kita cari tahu yuk kenapa. Ada dua orang kakak beradik yang sejak kecil tumbuh dewasa di lingkungan sebuah keluarga kaya. Sang kakak adalah seorang yang bijaksana, baik hati, dan jujur. Dia sama sekali tidak sombong dan serakah. Setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, sang kakak menyadari bahwa hidup itu tidak kekal. Dia sering ke vihara untuk mempelajari ajaran Buddha. Berusaha untuk belajar dengan orang-orang yang berilmu yang bisa memotivasi dirinya. Maka dia menjalani kehidupan dengan penuh syukur, berpuas diri, dan tanpa pamrih. Berbeda dengan si kakak, adiknya sangat bersungguh-sungguh berusaha memperoleh uang dan mempertahankan harta peninggalan orang tua mereka. Dia sangat tidak memahami cara hidup kakaknya yang sangat santai dan berleha-leha. Di dalam hati dia berpikir, orang tua telah meninggalkan begitu banyak harta benda. Mengapa kakaknya tidak bersedia bekerja keras bersama-sama untuk menambah jumlahnya? Sungguh kakak beradik yang sangat berbeda ya sahabat ceria. Di sini sangat terlihat kalau sang adik lebih mementingkan harta benda. Suatu hari, sang adik melihat kakaknya sedang bersiap-siap keluar rumah lagi dengan pakaian sederhananya. Maka sang adik berkata pada kakaknya dengan pandangan meremehkan dan sikap kurang hormat. Setiap kali setelah makan, si kakak tidak berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat, hanya tahu pergi ke vihara. Mengapa kakak tidak berusaha untuk menjaga dengan baik harta yang diwariskan orang tua kita? Jadi itu yang adiknya anggap benar sahabat ceria. Menurut sahabat ceria bagaimana? Apakah tindakan sang adik itu sudah benar? Sang kakak tidak mengacukan kata-kata bernada sindiran ini. Setiap orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Apakah dengan berusaha keras memperoleh uang baru disebut berbakti? Saya beranggapan berbakti yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu yang berguna bagi orang banyak dengan memanfaatkan tubuh yang diberikan orang tua. Sang adik merasa tidak senang setelah mendengar kata-kata kakaknya. Dia merasa apa yang dilakukan kakaknya di luar kewajaran. 20 tahun pun berlalu. Sang kakak yang telah sangat memahami prinsip kebenaran di dunia, akhirnya menjadi seorang biksu. Lalu apakah si adik sudah berubah? Sebaliknya, sang adik sibuk bekerja keras berdagang di dunia yang fana dan berhasil memperoleh harta benda lebih banyak daripada yang dimiliki orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, sang adik meninggal karena sakit. Sedangkan sang kakak telah menjadi seorang biksu yang bersemangat tinggi dan bijaksana. Ada dua orang kakak beradik dari keluarga yang kaya raya. Sang adiknya sibuk mencari harta di sepanjang hidupnya.
Sedangkan sang kakak sibuk memperbaiki diri hingga jadi seorang biksu yang bijaksana. Kelanjutan ceritanya seperti apa ya sahabat ceria? Ayo kita lanjutkan membaca. Suatu hari sang biksu melakukan perjalanan lagi. Dia melihat sekelompok pedagang sedang menggiring pedati yang syarat oleh barang dagangan menuju ke pasar untuk dijual. Salah satu di antara sapi-sapi penarik pedati, ada seekor sapi tua yang walau gemuk dan kekar, berkulit dan berbulu bagus, tetapi malah tidak kuat menarik pedati. Karena tidak sabar dan sangat ingin cepat sampai, sang majikan terus-menerus melucuti sapi itu. Dari jauh, sang biksu menyaksikan kejadian ini. Lalu dengan langkah tergesa-gesa berusaha ingin mencegah. Setelah mendekat, dia menemukan sapi itu mengeluarkan suara pilu dengan air mata dan mendongakkan kepalanya seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu kepada sang biksu. Melalui kekuatan supranatural, sang biksu mengetahui bahwa sapi itu merupakan inkarnasi dari adiknya. Lalu dia memberi wejangan kepada sang adik dengan berkata, "Di masa lalu engkau hanya serakah akan harta benda dan kepentingan duniawi, tidak tahu menggunakan dengan baik tubuhmu untuk berdana, sehingga engkau baru terjerumus ke dalam kondisi yang begitu menderita hari ini." Sang biksu lalu berkata kepada pemilik sapi, "Sapi ini mempunyai jalinan hubungan darah sangat dalam dengan diriku di masa kehidupan silam. Di masa hidupnya, dia hanya mengejar ketenaran, nama dan keuntungan duniawi, dan tidak pernah berdana. Pada saat ini, dia terinkarnasi sebagai seekor sapi. Dapatkah engkau memberikan sapi ini kepadaku, agar aku dapat memenuhi kewajiban untuk meringankan siksaan penderitaannya dalam kehidupan ini?" Pemilik sapi yang mendengar penjelasan sang biksu terbangkit kesadarannya dan memahami bahwa seorang manusia tidak boleh kikir dan serakah, serta tidak kenal puas. Maka dia bersedia memberikan sapi itu kepada sang biksu. Sang biksu lalu membawa sapi itu kembali ke vihara dan setiap hari membabarkan ajaran Buddha kepadanya. Akhirnya, sapi itu menghabiskan sisa hidupnya di vihara dengan tenang. Pesan Master Cheng Yen: hidup yang tidak kekal dan selalu berubah, selalu terbuai di dalam kenikmatan nafsu duniawi, tenggelam di dalam upaya mengejar ketenaran, keuntungan, dan kedudukan. Ketika ajal menjelang dan ketidakkekalan terjadi, dapatkah dibawa serta harta benda duniawi? Semuanya tidak bisa dibawa serta, kecuali karma yang selalu menyertai. Oleh sebab itu, banyak berdana dan melatih diri merupakan jaminan terbaik bagi pada setiap masa kehidupan. Sang biksu membawa sapi itu ke vihara. Sapi pun menghabiskan sisa hidupnya di vihara dengan tenang. Sang biksu membawa sapi itu ke vihara. Sapi pun menghabiskan sisa hidupnya di vihara dengan tenang. Sahabat ceria, benar apa yang sudah disampaikan Master Cheng Yen, bahwa kehidupan duniawi itu tidak ada yang selamanya. Jadi, kita tidak boleh terjebak dalam kenikmatan dunia ya. Yah, tidak terasa,
Sudah 15 menit nih sahabat ceria kita bersama. Waktunya kita harus berpisah. Tapi Kak Rai tidak bosan-bosan untuk mengingatkan sahabat ceria semua di rumah untuk membaca buku. Minimal 15 menit ya. Jika sahabat ceria ingin menyaksikan cerita-cerita seru yang lainnya, sahabat ceria bisa kok untuk ke YouTube channel Dunia Ceria Daai TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Dunia Ceria di @duniaceria_daai_tv. Sahabat ceria, Kak Rai punya tebakan nih buat sahabat ceria semuanya. Hayo, siapa yang ingat dengan sifat si adik tadi? Jika sahabat ceria ingat sifat si adik, kalian bisa loh untuk menjawab di kolom komentar YouTube Dunia Ceria Daai TV. Sahabat ceria, ayo kita patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi bepergian, dan menjauhi kerumunan. Kalau gitu, Kak Rai pamit. Sampai jumpa. Ada 2 orang kakak beradik dari keluarga yang kaya raya. Sang adiknya sibuk mencari harta di sepanjang hidupnya, sedangkan sang kakak sibuk memperbaiki diri hingga jadi seorang biksu yang bijaksana.